Oke, baik. Sebelum kita mulai, apakah ada kendala pada tugasnya untuk teman-teman kelompok lain? Aman ya? Oke, baik, kita mulai untuk kelas kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang malam ya. Iya, jadi ya, jadi pada sore hari ini kita akan coba untuk diskusikan terkait dengan triase, khususnya pada ranah keperawatan emergensi untuk di keperawatan gawat darurat ini. Nah, sebelumnya mungkin sudah sempat kita singgung ya, sebelumnya terkait ranah-ranah pada keperawatan dari konsep gawat darurat itu sendiri. Nah, untuk siang hari ini itu kita akan coba maksimalkan untuk membahas terkait masalah triase ya. Nah, sebelum kita masuk ke triase, saya ingin mengetahui dari teman-teman semua, kira-kira bisa tidak coba berikan gambarannya apa sih itu triase? Coba yang lain, atau saya harus sebut namanya ya? Boleh? Apa sih itu secara definisinya triase? Atau apa yang kalian ketahui terkait dengan triase itu sendiri? Ada Lisa? Monitor? Andi Nurul Ramadhani? Ada ya? Nurul Ramadhani? Halo? Tiwi Sasmita? Boleh? Ada Tiwi ya? Ini yang lain sudah ini ya, apa namanya, maksudnya join Ji semua atau orangnya ada Ji? Iya, Pak. Boleh, ayo coba ngomong dulu. Oke, boleh. Pak, penilaian ketika ada pasien yang masuk berdasarkan dengan tingkat keparahannya. Oleh yang saya Berdasarkan tingkat ke. Oke. Ada yang lain lagi? Ayo yang lain juga ngomong. Ini Andi Nurul Ramadhani mana? Iya, hadir Pak. Nah, boleh coba berikan pandanganmu terkait dengan triase. Suatu sistem yang digunakan dalam mengidentifikasi korban dengan cedera yang mengancam jiwa. Oke. Sistem untuk penilaian pada korban ya, baik yang mengancam nyawa maupun juga yang pertama tadi juga mengatakan bahwa triase itu merupakan suatu penilaian atau pengambilan keputusan yang harus dilakukan secara cepat ya, kurang lebih seperti itu yang kita pahami terkait dengan dari konsep triase itu sendiri. Untuk yang pertama, jadi pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas terkait dengan BHD ya, bantuan hidup dasar pada pasien. Nah, sekarang kita fokus untuk
penilaian pada pasien itu sendiri. Nah, coba kita lihat. Jadi penderita gawat darurat itu merupakan yang disebabkan oleh trauma ya. Tapi kebanyakan sih karena trauma ya. Karena trauma atau penyakit, kemudian disebabkan juga karena kecelakaan, bisa dan ternyata bisa juga disebabkan karena tindakan anestesi ya. Jadi tindakan anestesi ini bisa menyebabkan orang mengalami gawat darurat ya. Bisa saja pemberian dosisnya mungkin kurang atau bahkan terlalu lebih sehingga bisa menyebabkan pasiennya terlambat untuk sadar atau bahkan ada untuk pulih kembali kesadarannya itu bisa melebihi dari batas waktu yang ditetapkan. Kemudian, kalaupun tindakan anestesinya tidak terlalu berhasil, maka biasanya pasiennya mengalami nyeri ya pada saat dilakukan tindakan pembedahan. Kalau misalnya anestesi pembedahan. Namun, hal ini jika tidak segera kita berikan pertolongan, maka apa yang bisa terjadi? Yang pertama, bisa saja pasiennya ini akan mengalami yang namanya cacat ya. Kemudian bisa menyebabkan kehilangan organ tubuh atau yang paling fatalnya adalah meninggal ya. Nah, maksudnya di sini cacat seperti apa? Jadi banyak ketika misalnya di UGD ya, anggaplah kita menemukan suatu kasus yang dia mengalami eh, patah atau jari tangan, salah satu jari dari tangannya ini putus ya, dan harus dilakukan tindakan segera. Jika penanganannya itu tidak tepat, maka bisa saja pasien tersebut tidak dapat diselamatkan jarinya yang terputus itu ya. Namun jika penanganan kita tepat, bagaimana cara menyelamatkan pasien itu agar tidak terjadi kecacatan, paling tidak jarinya yang terpotong itu, kalau kita misalnya bertugas di pedalaman atau di puskesmas, maka kita masukkan ke dalam suatu plastik, kemudian kita bungkus di dalam es, ya, atau kita berikan es supaya jaringan dari jarinya itu tidak mati dan itu bisa kita sambung kembali. Ya, salah satunya seperti itu. Kemudian kehilangan organ tubuh, ini juga ya. Jadi diupayakan ketika terjadi misalnya perdarahan, ya, kemudian kita harus menghindari agar jaringan tersebut tidak mengalami hipoksia atau kematian akibat dari kurangnya suplai dari O2 sehingga tidak sampai menyebabkan yang namanya amputasi, ya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah untuk triase ini disebabkan karena time saving is life saving. Jadi dia mengatakan adalah waktu itu adalah nyawa ya. Nah, kemudian terkait itu tindakan triase ini pada menit-menit pertama tentunya sangat-sangat menentukan hidup maupun mati dari penderita tersebut. Nah, namun target kita adalah bagaimana caranya mempertahankan pasien ini nyawanya bisa tertolong, kemudian tidak terjadi kecacatan maupun terkait dengan kehilangan organ tubuh dari pasien itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah terkait tindakan ya. Tindakan diharapkan teman-teman nantinya ketika berada di pelayanan, baik itu di puskesmas, baik itu kalian punya nanti praktek mandiri ya yang terpadu, baik teman-teman bekerja dimanapun terkait dengan tindakan keperawatan gawat darurat atau tim emergency nursing, maka tindakan kita harus tepat, cepat, dan cermat. Hal ini kita lakukan agar betul-betul tindakan yang kita lakukan terlihat secara profesional, kemudian dari penyembuhan dari luka pasien, penyelamatan hidup pasien itu bisa betul-betul menjadi prioritas yang paling kita utamakan. Nah, tadi sebelum kita mulai pembahasan, teman-teman sudah mengemukakan pandangannya terkait dengan triase itu sendiri. Nah, kalau kita lihat secara definisi bahwa triase ini berasal dari kata Prancis ya. Nah, ada yang dari Prancis di sini? Siapa yang dari Prancis?
Tidak ada ya. Nah, Dari jadi Kalimantan ada, Pak. Hai. oke. Ya, ya jadi ini tetangga ya. Kalumpang Bonehao itu tetangga dengan Prancis. Nah, bahasa Triase ini berasal dari kata Prancis yang artinya trier, yang secara literatur itu berarti memisahkan ya, memisahkan. Makanya nanti ada yang kita labelkan baik dari segi kode, coding maupun warna ya. Tapi yang sering kita lihat adalah warna ya, yang biasa kita lihat kalau di UGD merah, kuning, hijau, hitam dan seterusnya. Namun sehari ini pergerakan dari model Triase ini itu sudah bervariasi. Jadi tidak hanya mengacu pada warna saja, tetapi ada yang berkaitan terkait dengan mungkin kode R1, R2, R3 dan seterusnya. Tergantung dari rumah sakit atau layanan kesehatan tersebut ya. Namun selama ini pada prinsipnya yang selalu kita lihat adalah perbedaannya karena warna. Namun secara definisi adalah kemampuan dalam memisahkan ya. Jadi untuk memisahkan khususnya pada korban-korban atau kasus yang akan kita temukan. Kemudian selain memisahkan adalah memilah dan atau kita memilih ya, mana yang harus kita prioritaskan ditangani dan mana yang harus kita jadwalkan untuk penanganannya karena tidak mengancam nyawa pada pasien tersebut. Sehingga tentunya itulah yang harus teman-teman akan lakukan. Kemudian yang berikutnya terkait mengenai triase itu sendiri. Oh, close ya, nggak tampil di monitornya ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Tidak tampil, Pak. Sorry. Ya, ini ujian. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan kemampuan teman-teman tadi, ya, kemampuan dari teman-teman untuk memilah atau memisahkan atau mengelompokkan korban itu berdasarkan beratnya cedera, yang kemungkinan untuk hidup dan keberhasilan dari tindakan berdasarkan sumber daya atau sumber daya manusia dan sarana yang tersedia. Nah, jadi ternyata di sini kita diberikan kewenangan mana yang harus kita lakukan tindakan, yang harus kita tindaki, atau mana yang harus kita rujuk ya, rujuk ke pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Karena bisa saja kita ingin menolong namun memiliki keterbatasan dari segi baik itu dari segi sumber daya manusianya maupun dari segi sarana dan fasilitas yang tersedia. Jadi kita juga harus segera memutuskan bahwa pasien ini harus segera kita rujuk. Nah, apa sih tujuan yang kita ingin capai sehingga kita perlu meningkatkan kemampuan kita terkait dengan triase. Yang pertama adalah untuk memastikan bahwa korban ini ditolong dengan urutan dengan skala prioritas berdasarkan urutan kegawat daruratannya. Kemudian yang berikutnya kita harus memastikan bahwa terapi atau pengobatan terhadap korban ini itu bisa tepat guna dan tepat dari segi waktunya. Tepat guna tentunya kita dari segi mungkin pembiayaan bisa saja sampai ke sana ya, dari memberikan pelayanan yang betul-betul terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat, dan tentunya waktu yang diharapkan itu bisa tepat sehingga tidak ada kesalahan dalam melakukan tindakan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk memindahkan pasien ke lokasi yang lebih aman dan ke lokasi pengobatan atau dalam hal ini adalah rumah sakit. Sehingga di sini juga kita harus memiliki kemampuan dari melakukan mobilisasi dari pasien tersebut, dan mungkin teman-teman nantinya ketika selesai mungkin ada yang bekerja di pertambangan, di daerah terpencil, di daerah kepulauan, ya, bahkan yang sulit diakses oleh kendaraan. Nah, di situ nanti kedepannya tantangannya adalah bagaimana cara kemampuan dari segi berpikir kritis dan tentunya
terkadang di saat mengambil keputusan biasanya kita akan mengalami yang namanya dilematik, ya. Mau dirujuk kemungkinannya untuk selamat atau hidup kecil, mau tidak dirujuk nanti saya yang disalahkan. Kalau ditangani di sini juga tidak ada peralatan yang memadai, sehingga itulah pentingnya nanti teman-teman sekalian untuk mengimplementasikan yang namanya berpikir kritis dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam keperawatan gawat darurat. Nah, kemudian untuk mengumpulkan informasi dalam penanggulangan pasien dalam hal ini adalah multi kasus, ya. Jadi nanti teman-teman akan biasanya ketika di rumah sakit akan menemukan bahkan menangani kasus yang mungkin selama ini tidak pernah kalian lihat, tidak pernah kalian menemukan kasus tersebut, namun ketika teman-teman masuk ke rumah sakit bekerja maupun praktek, ya, maka biasanya Anda akan melihat dari berbagai jenis kasus, khususnya pada rumah sakit besar yang memang menjadi rumah sakit rujukan dan tentunya pelayanannya lengkap, pelayanannya lengkap, ya. Nah, untuk di Mamuju sendiri, perkembangan pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit semakin hari kita lihat perkembangannya semakin bagus, ya, karena rumah sakit di Mamuju ini sudah mulai semakin hari semakin bertambah. Jadi ini rumah sakit Pelamonia ya, sementara dibangun, kemudian saya dengar-dengar akan ada juga rumah sakit jiwa lansia, rumah sakit terpadu kayaknya yang akan dibangun di daerah Tadui atau Lengke, ya, saya lupa. Nah, artinya apa? Bahwa kedepannya semua rumah sakit bersaing, ya. Kenapa mesti harus bersaing? Karena kalau tidak bagus pelayanannya, maka kemungkinan dia tidak akan mendapatkan pasien atau orang malas ke sana untuk berobat dan tidak merekomendasikan rumah sakit yang tidak bagus pelayanannya. Sehingga ke depannya pastinya rumah sakit itu ada tim yang hanya ditugaskan untuk mempromosikan dari rumah sakit dan keunggulan dari masing-masing pelayanan yang tersedia di rumah sakit tersebut. Kemudian apa sih sistem dari triase itu? Yang pertama, kita biasanya mengenal yang namanya triase pasien tunggal, ya. Kemudian ada triase korban multi sehari-hari. Kemudian ada triase dalam insiden dengan korban massal yang berlebihan dalam situasi bencana. Pada dasarnya menggunakan metode dan penilaian kasus yang sama, ya. Jadi triase pasien tunggal biasanya kita misalnya teman-teman melakukan home care lah, praktek mandiri, pasiennya ada 1, 2, ya. Nanti kalian akan memprioritaskan ketika misalnya dalam satu kasus itu ternyata diagnosanya komplikasi, kira-kira diagnosa mana yang harus diutamakan. Anggaplah kalau kita di keperawatan gawat darurat mengenal yang namanya apakah airway-nya dulu, breathing-nya dulu, atau circulation-nya dulu misalnya, ya. Jadi di sini salah satu contoh atau sampel dari triase dari pasien tunggal. Kemudian yang berikutnya, triase korban multi sehari-hari. Kita lihat yang datang di UGD, ya. Jadi bervariasi, mulai dari yang nyeri, mulai dari mungkin kecelakaan lalu lintas, mulai dari mungkin serangan stroke dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang biasa kita temukan untuk triase dalam kondisi insiden, misalnya hari ini kita hampir setiap detik, setiap jam itu kita ketika melihat media sosial, memutar TV, nonton berita terkait dengan kasus Israel dengan Palestina misalnya. Nah, di sana kemampuan dari tenaga medis maupun relawan itu inilah yang harus dia lakukan. Bagaimana melakukan triase dalam insiden dengan korban massal yang berlebihan. Jadi bagaimana kemampuan kecepatan dari segi visible waktunya itu harus cepat, karena di situ kita harus memutuskan mana yang harus segera kita tolong, mana yang harus kita prioritaskan untuk melakukan tindakan. Bisa saja kasusnya sama, perdarahan yang satu lansia, yang satu anak-anak. Nah,
Otomatis kalau kita melihat, wah lebih baik yang lansianya, yang satu mengatakan mending yang anak. Nah, kira-kira saya mau minta nih sudut pandangnya dari teman-teman semua ini. Kira-kira kenapa kita harus, kira-kira kalau misalnya kondisi tersebut sama kasusnya, namun perbedaan dari segi usia, satu lansia, satu anak-anak. Kira-kira mana yang kalian mau prioritaskan? Anak, Pak. Anak. Oke, yang lain? Anak juga ya? Iya, Pak. Alasannya Iya, Pak. kenapa? Alasannya kenapa? Karena kalau anak, Pak, tidak bisa tolong dirinya, Pak. Kalau anak tidak bisa dia tolong dirinya. Oke, yang lain ada? Boleh. Kasih pandangannya juga. Kenapa kita harus memprioritaskan yang pasien anak tadi, kasus ada anak. Yang lain? Ini banyak nih, 30 peserta. Mana ini? Oyon, Oyon. Hadir, Pak. Ini Andi Tenri. Iya. Coba. Coba, kira-kira apa pandanganmu? Pak, kalau saya lebih ke anak-anak, karena kalau untuk anak-anak peluang hidupnya mungkin masih ada, sedangkan kalau orang tua peluang hidupnya itu bisa dibilang singkat, Pak. Anak-anak karena peluang hidupnya singkat. Oke. Ya, ya bagaimana? Ini siapa? Gaby atau siapa ini? Gaby, Pak. Mau disanggah lagi tadi atau mau ditambahkan? Gimana coba? Kenapa harus anak-anak? Gimana Gaby? Begini Pak, maksudnya kalau anak-anak itu kenapa harus ditolong? Karena mungkin peluang hidupnya anak-anak itu masih bisa, Dok. Maksudnya masih bisa dipertahankan. Sedangkan kalau orang tua mungkin kalau pendarahan peluang hidupnya nipis. Oke. Jadi pada prinsipnya kan tadi kasusnya sama, ya. Prioritas pertolongannya sama, cuman hanya perbedaan dari segi usia ya. Jadi tentunya yang harus dilakukan di situ adalah tadi juga ada yang mengatakan bahwa yang diutamakan adalah anak karena dia tidak bisa merawat atau menolong dirinya sendiri. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Iya. Minta tolong disanggah ya kalau misalnya suara saya tidak terdengar jelas atau ada yang tidak tepat. Nah, kenapa tadi ada mengatakan seperti itu? Anak-anak, ada juga mengatakan bahwa anak-anak karena peluang hidupnya lebih besar. Jadi tidak. Jadi di sini adalah salah satunya bisa saja dari konsep yang teman-teman sampaikan tadi, tapi dari segi di sini adalah tentunya kita lebih memilih pada anak. Kenapa? Karena dia kedepannya usianya masih kita tafsirkan boleh produktif ya. Dia akan menjadi orang yang produktif. Dia bisa saja menjadi pemimpin. Dia bisa saja nanti menjadi orang yang hebat. Dan tentunya dia akan memiliki peluang hidup lebih baik dibandingkan dengan yang sudah lansia ya. Jadi seperti itu salah satunya. Jadi kalau misalnya dalam situasi bencana massal ya, maka penanganan yang pertama adalah harus yang kita kita harus melihat dari segi mana yang kita harus tolong terlebih dahulu. Jadi anak-anak ya dalam kasus yang sama hanya perbedaan usia saja. Jadi seperti itu. Kalau lansia palingan tinggal 2 tahun lagi sudah sakit-sakitan dan sebagainya. Nah, namun bukan berarti kita abaikan. Jadi kita tetap tolong, namun yang pertama kita lakukan tindakan adalah pada kasus anak. Setelah kasus anak sudah ditangani, maka yang berikutnya adalah lansia. Ya, seperti itu.
Kemudian sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan bertanya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ada beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi triase ini, ya. Yang pertama kita lihat dari segi multiple causalitasnya, di mana musibah atau musibah massal dengan jumlah penderita dan beratnya itu perlukaan tidak melampaui kemampuan petugas dan peralatan, ya. Jadi terkadang juga ada kasus kita temukan kita memiliki kemampuan, ya, dari segi scale, namun dari segi peralatan itu tidak maksimal atau kemungkinan tidak bisa dilakukan pertolongan karena kita memiliki keterbatasan dari segi peralatan. Maka kita tidak mau mengambil risiko, maka sebaiknya kita harus melakukan rujukan atau kita merujuk atau lebih mendelegasikan kepada mungkin petugas kesehatan yang lebih berpengalaman ataupun dokter atau tim medis yang memiliki pengalaman dari penanganan kasus tersebut. Dalam keadaan ini, penderita dengan masalah yang mengancam jiwa dan multiple trauma akan dilayani terlebih dahulu, ya. Nah, ada kasusnya misalnya sering kita dengar di lapangan, rumah sakit A dengan misalnya rumah sakit A berasal dari daerah Mamuju misalnya dan rumah sakit B berada di Makassar, tentunya ketika kita menemukan kasus pasiennya GCS 5, ya, anggaplah GCS 5, tingkat kesadarannya berada di penilaian triasenya atau GCS-nya 5, maka sebaiknya tidak usah dirujuk, ya. Tidak usah dirujuk karena artinya untuk peluang bisa hidupnya ini kan kita berada dalam dilematis. Tidak dirujuk bisa saja meninggal, pasti meninggal misalnya ya, karena tidak ada peralatan. Kalaupun dirujuk bisa saja meninggal di perjalanan karena pasien ini harus membutuhkan ventilator yang dimana harus selalu dikontrol dengan baik. Nah, sedangkan ketika kita rujuk, maka kemungkinan akan mengalami beberapa kendala. Yang pertama, layanan atau fasilitas peralatan di ambulans tidak selamanya lengkap. Kemudian dari segi akses, ya, akses dari segi Mamuju dengan Makassar itu kan jauh, ya. Nah, tentunya di sini kita harus mampu memutuskan apakah harus dirujuk ataukah harus ditangani dengan maksimal dengan SDM yang tentunya memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan. Kemudian ada namanya mass casualties yang pertama di sini sebabkan karena musibah massal dengan jumlah penderita dan beratnya luka melampaui kemampuan petugas dan peralatan. Nah ini, jadi kita mendapatkan kasus dan ternyata kasus tersebut adalah kalau kita lihat dari hasil penilaiannya, dari penilaian kita, dari penilaian triase, ternyata kita tidak mampu melakukan tindakan tersebut. Ya, misalnya anggaplah dari segi mungkin luka yang besar ya, perdarahan yang hebat, atau mungkin ada luka tikam ya, yang mengenai pada organ baik itu pun baik jantung, hepar dan seterusnya ya. Nah, tentunya biasanya kita mengalami kendala dari segi itu. Nah, di kasus nomor 2 ini betul-betul di luar dari kemampuan, melampaui dari kemampuan petugas dan peralatan. Dalam keadaan ini yang akan dilayani terlebih dahulu adalah penderita dengan kemungkinan hidup atau survivalnya terbesar. Nah, inilah tadi ketika diberikan opsi mana yang dipilih, lansia atau anak-anak dari segi kasus yang sama. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika seperti itu, maka kita harus memperhatikan dari opsi ini tadi. Ya, kita mendahulukan penderita dengan kemungkinan hidup atau survivalnya terbesar, serta membutuhkan waktu perlengkapan dan tenaga yang paling sedikit. Nah, itu salah satu kondisi
yang mungkin akan mempengaruhi dari triase. Walaupun sudah ditetapkan, ini merah juga triasenya, ini merah juga, ini yang lebih dulu tadi masuk dengan triase yang merah. Yang anak-anak tadi dia juga merah, tapi dia nomor 2 masuk. Nah, jadi itu tadi. Jadi kita disuruh untuk lebih memprioritaskan dari quality of life-nya, kualitas hidupnya mana yang lebih bagus, dan bagaimana untuk terkait dengan SDM atau tim yang dibutuhkan dalam penanganan kasus tersebut dan atau survivalnya ya. Kemudian dalam kondisi bukan bencana di sini terkait dengan triase ini ya. Jadi dalam kondisi normal biasanya korban paling berat ditolong lebih dulu dengan semua sarana yang ada ya. Jadi korban yang paling berat atau dalam kasus warna merah ya itu kita harus tolong semuanya. Kemudian korban paling ringan itu ditolong di belakangan atau ada yang bahkan bisa ditunda atau dijadwalkan bergeser ke beberapa jam ke depan misalnya ya. Misalnya ada yang hanya ada kasus nyeri ya, nyeri dada, ada kasus perdarahan ya, ada kasus luka tusuk ya, namun tidak terjadi perdarahan hebat keluar ya. Namun tusukannya masih tertancap pada daerah atau organ tubuh tersebut, maka itu bisa saja kita prioritaskan yang lebih perdarahan terbuka ya. Walaupun kasusnya ini luka tusuk pada daerah misalnya usus ya. Nah, selama benda yang tertancap di sana atau yang benda yang dipakai menikam itu tidak dicabut, maka itu masih bisa kita memprioritaskan korban yang tadi yang perdarahan terbuka, perdarahan hebat terbuka, fraktur terbuka ya. Nah, kemudian dalam kasus bencana yang tentunya yang harus kita lihat perbedaannya ya dalam dari segi normal dengan bencana. Dari pada kasus bencana ini korban paling mudah diselamatkan ya, itu yang harus kita tolong terlebih dahulu karena korban yang mudah diselamatkan di sini anggaplah kita melihat ada yang lansia atau banyak korban orang dewasa ya, kemudian ada anak-anak tapi anak-anak ini tertimbun reruntuhan dari puing-puing gedung misalnya ya, maka di sini kita harus menolong yang bisa diakses pada saat itu juga ya, itu dalam situasi bencana ya. Jadi kita harus, karena kemungkinan satu yang ingin diselamatkan tadi yang tertimbun dengan puing-puing reruntuhan bangunan, sedangkan di luar ini ada 10 yang membutuhkan pertolongan, maka lebih baik kita mengorbankan satu nyawa dibandingkan satu yang kita harapannya bisa tertolong ternyata juga tidak bisa tertolong. Akhirnya yang harusnya hanya 10 yang meninggal ini malah 11 yang meninggal karena yang harus kita tolong tadi yang berada di reruntuhan puing-puing bangunan itu justru tidak bisa diselamatkan juga, dalam hal ini adalah meninggal. Kemudian yang berikutnya adalah korban yang paling berat ditolong belakangan atau kemungkinan kita bisa tunda ya. Makanya ketika terjadi gempa di Mamuju pada tahun 2021 ini, pasien yang berada di runtuhan gedung itu tidak bisa kita langsung upayakan saat itu juga karena kita terbatas ya. Jadi ini di luar dari kemampuan petugas maupun kemampuan orang yang akan menolong. Jadi kemampuannya ingin menolong ada, tetapi untuk upayanya untuk bagaimana caranya mengeluarkan korban dari tumpukan reruntuhan itu tentunya membutuhkan alat berat, maka bisa saja ditunda ya. Kalau misalnya selama tidak terjadi perdarahan, baik itu perdarahannya sifatnya dia tidak terbuka ya, biasanya sih korban bisa bertahan ya, kan bisa puasa biasanya 2 hari 3 hari, makanya biasa masih bisa hidup ya selama tidak ada masalah dengan apakah itu perdarahan terbuka maupun tertutup maupun dari segi jantung ya.
Kemudian sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada saya minta tolong untuk Ardi Ali. Ada Ardi Ali? Ardi Ali? Ardi Ali? Ardi Ali? Tidak ada orangnya. Suara saya terdengar kan? Terdengar, Pak. Pak, terdengar Pak. Hadir Pak. Oke, Ardi Ali. Ada ya? Iya Pak, ada. Oke, coba minta tolong dibantu untuk dipresentasikan slide yang ini, yang muncul di monitormu. Metode triage pasien tunggal. Sistem Triase, jangan baca triage. Metode triase pasien tunggal. Sistem klasifikasi menggunakan nomor, huruf atau tanda. Adapun klasifikasinya yaitu pertama prioritas 1, emergensi atau immediate. Yang kedua prioritas 2 atau urgen. Yang ketiga prioritas 3 atau non urgen. Yang keempat prioritas 0 atau 4 kasus kematian. Oke. Jadi pada metode triase pasien tunggal tadi di depan sebelum kita tadi membahas beberapa slide itu kita sudah bahas ya bahwa jangan selalu berpatokan dengan warna karena ada yang menggunakan kalau kita lihat di sini ada yang menggunakan nomor, ada yang menggunakan huruf atau tanda dan ada pun menentukan dari segi klasifikasinya. Nah, namun pada prinsipnya itu sama saja. Cuman nanti ketika Anda turun ke lapangan, ketika menemukan model triase misalnya seperti ini, prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, prioritas 0. Jangan Anda komplain, salah ini, harusnya merah, kuning, hijau, hitam, ya. Nah, tidak perlu dikomplain, tetapi kita yang harus paham, oh iya, karena triase itu tidak hanya berbentuk warna, tetapi juga bisa saja menggunakan nomor, huruf atau tanda dan adapun klasifikasinya itu seperti ini ya. Jadi jangan pernah menolak bahwa oh tidak begitu triase ya. Tetapi harusnya kita harus mengedepankan pemikiran kita. Oh atau mungkin perkembangan triase sudah berubah ya. Coba deh saya cari. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak boleh langsung menjudge orang ini salah ya, teman saya ini salah. Jadi jangan sampai kita saja yang belum memiliki atau belum pernah membaca referensi terkait dengan triase tersebut atau kualifikasi standar dari perkembangan penggunaan model triase. Nah, prioritas pertama itu tadi sudah dibacakan mulai dari emergency atau immediate ya, jangan dibaca immediate ya. Urgen juga jangan baca urgen ya. Ini harus terbiasa untuk literasi membaca supaya teman-teman tidak kaku ya, walaupun memang ini hanya sebagian saja. Nah, ini yang biasa kita lihat ya dari segi triase nomor 1 seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya kita biasa melihat kode internasional dalam triase. Jadi kode ini tidak hanya mungkin di Rumah Sakit Mamuju yang menggunakan, tetapi hampir semua model triase itu sebelumnya seperti ini, merah, kuning, hijau, dan hitam. Semua dari seluruh dunia menggunakan ini. Ya. Nah, kemudian kalau prioritas 1 itu harus segera. Nggak boleh kita tunda. Ya. Kecuali mungkin dengan kasus yang tadi ya, yang dapat mempengaruhi triase, ya, di luar dari kemampuan petugas medis atau di luar dari kemampuan peralatan yang kita miliki atau keterbatasan dari segi SDM. Nah itu boleh kita walaupun misalnya harus segera, namun kita memiliki keterbatasan hal tersebut, ya mau gimana lagi. Paling tidak upaya yang kita lakukan adalah
kalau masih bisa ditangani ya kita maksimalkan. Kalaupun memang dimaksimalkan pun memang tidak memungkinkan, maka ya kita rujuk kalau memang masih kemungkinan bisa diselamatkan. Kemudian yang berikutnya adalah prioritas kedua atau yang biasa bisa ditunda, delayed ya. Jadi biasa kita kenal tuh kalau misalnya teman-teman yang biasa bepergian naik pesawat ditunda, delay ya. Delay. Pesawatnya jam berapa? Jam 2. Harusnya jam 2 tapi sekarang digeser ke jam 3, delay. Masih bisa ditunda ya. Jadi bisa ditunda karena tidak ketika ditunda beberapa jam atau mungkin hari bahkan tidak mengakibatkan menimbulkan kematian atau kecacatan. Nah, jadi tentunya sudah diperhitungkan dengan baik oleh petugas triase maupun tim medis atau tim emergency yang ada pada layanan kesehatan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah prioritas yang nomor 3, ya minimal ya. Nah, ini bisa. Ya, jadi bisa kau bilang, oh silakan ini langsung ke UGD apa ke Poli ya, atau habis itu karena dia hanya nyeri haid ya, apa kasusnya ini? Oh, sakit sekali, sampai teriak-teriak, nangis-nangis ya. Tapi kita lihat apa penyebabnya, ternyata nyeri haid. Oke, nyeri haid ya bisa lah, karena sudah lumrah ya, kasusnya umum biasa. Cuman kadang ada yang memang nyerinya hebat dan tidak mampu ditahan oleh individunya ya. Namun kan eh, jarang sekali atau bahkan tidak ada korban meninggal hanya karena nyeri haid ya. Sehingga bisa ditunda. Oke, kasih istirahat saja di situ, kasih minum obatnya, sudah selesai ya, dikasih obat anti nyeri misalnya. Cuman ada keluarganya yang mendampingi. Ini rumah sakit, kita dari tadi pagi di sini hanya dikasih obat, tidak dipasang infus, tidak dikasih tindakan dan bla 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 bla. Misalnya, ya. Nah, itu yang harus kita sadari betul bahwa ternyata kita harus tahu apa penyebabnya, ya. Kalau misalnya penyebabnya tadi adalah nyeri haid, dysmenorrhea, maka tidak harus kalau memang tidak memungkinkan untuk harus dipasang infus, ya enggak usah lah pasang infus. Cukup dikasih obat, kemudian kita pantau, kita monitor, misalnya 2 jam ke depan, 3 jam ke depan, kalau perubahannya membaik, maka tunggu, kita pasti akan dipulangkan. Ngapain lama-lama di UGD harus minta diinfus segala hanya karena nyeri haid dan kemudian ternyata bisa ditangani dengan pemberian obat minum ya, tidak perlu juga harus diinjeksi misalnya. Maka ya itu yang kita harus berikan edukasi kepada pasien juga, karena jangan sampai dia tidak paham ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, oke, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi. Ya, saya minta satu orang lagi bantu dulu dong untuk mempresentasikan slide yang ini. Boleh? Siapa yang Boleh. bersedia? Angkat tangan yang bersedia. Siapa namanya? Kalimah, Pak. Oke, boleh, silahkan. Prioritas 1 merah, yaitu pasien dengan kondisi mengancam nyawa, memerlukan evaluasi dan intervensi segera. Terus yang kedua itu pasien dibawa ke ruang resusitasi dan waktu responnya itu 0 sampai 10 menit, yaitu dengan ciri-ciri sumbatan jalan nafas atau distres nafas. IMA apa kepanjangannya, Pak? Infarkt miokard akut. Infarkt Ada miokard enggak akut. namanya Ima? Ada teman Ada, Pak. namanya Ima? Ada, Pak. Ada, Ada, Pak. Oke. Luka Tanya aja tusuk, sama Ima. kemudian shock, perdarahan pembuluh, problem kejiwaan serius, tangan atau kaki yang terpotong dengan perdarahan, luka bakar derajat 2-3, dan anafilasis. Oke. Jadi Halimah ya. Baik, terima kasih. Inilah
prioritas 1 atau merah. Jadi kalau kita menemukan kasus seperti ini, maka inilah yang harus kita prioritaskan, ya. Dan waktu responnya selalu kita, bahkan teman-teman selalu mengatakan ketika presentasi, ketika yang awal-awal kita perkuliahan, waktu respon time-nya berapa sih? Ya 0 sampai 10 menit. Nah, kalau misalnya terlambat 3 menit, maka kemungkinan yang bisa kita selamatkan adalah dari 100 itu bisa kita selamatkan 98. Kemudian kalau terlambat 5 menit ya 50% lah dari 100. Kalau terlambat 10 menit ya kemungkinan 1 dari 100 yang bisa diselamatkan, ya. Nah, apa saja sih kasusnya yang harus masuk kategori prioritas 1 atau merah? Maka inilah yang tadi dipresentasikan oleh Halimah, ya. Jadi mulai dari kita lihat sumbatan jalan napas atau distres napas. Kenapa bukan luka bakar yang duluan nomor 1 di atas? Ya jelas, karena kalau orang tidak bisa bernapas, ya pasti mati dong, ya kan? Maka yang kita harus lihat adalah jalan napasnya, ya, airway-nya, breathing-nya, ada kesulitan dalam bernapas tidak? Ya, maka kita harus pasang segera oksigen, periksa segera, ya, sumbatan jalan napasnya kalau misalnya ada, ya. Kita lihat baik-baik, kita periksa baik-baik di sana. Kemudian, wah ini jantung ini, ya, maka kita harus segera berikan pengobatan khusus untuk jantung, dan kalau perlu ya kita harus desi shock, kita pasang EKG, evaluasi dan seterusnya, masukkan obat dan seterusnya, ya. Kemudian luka tusuk dada, kemudian shock, perdarahan dan seterusnya, ya, sampai bahkan kita lihat di sini problem kejiwaan serius, ya. Jadi orang yang sakit jiwa itu bisa menjadi prioritas kalau memang itu problem kejiwaan serius, melukai diri sendiri dan atau mencederai atau melukai orang lain. Nah, inilah yang harus segera diterapi dengan baik, ya. Karena kalau tidak bisa saja melukai diri sendiri atau bahkan mencederai atau melukai orang lain, ya. Jadi ini yang harus masuk pada prioritas pertama. Oke, kemudian yang berikutnya ada yang bersedia untuk mau mempresentasikan pada slide berikutnya? Silakan. Excuse me please. Saya Pak. Oke, boleh. Oyon, monggo. Ya Pak, prioritas 2 kuning. Pertama, pasien dengan penyakit yang akut, pasien-pasien yang harus dirawat dalam jangka waktu beberapa jam. Yang kedua, pasien-pasien yang secara fisiologis stabil pada saat tiba, tetapi beresiko mengalami penurunan jika tidak dirawat dalam beberapa jam. Yang ketiga, waktu respon 30 menit. EC-nya yaitu pertama luka bakar 30%, yang kedua patah tulang besar, yang ketiga trauma dada atau perut, yang keempat luka robek yang luas, kelima trauma bola mata. Oke. Jadi ini untuk yang masuk prioritas kedua, ya. Masih ingat tidak rumus perhitungan luka bakar? Berapa, bagaimana itu rumusnya? 9%. Berapa? Berapa rumusnya luka bakar itu? Jadi rumusnya adalah LB 8%. berapa? Jawab ke lengan, jawab ke Gaby nurse, Gaby. Oke, boleh. Silahkan, Gaby. Cepat, berapa rumusnya? Oh, rumusnya. Kira jumlah persen. Rumusnya, anggaplah misalnya kita dapat kasus nih, kasusnya luas luka bakarnya 40%. Itu dikaliin. Oke,
Nanti di save dulu ya sambil kamu kerjakan. Jadi luas luka bakar dikali berat badan dikali. Oke, silakan nanti berikan jawabannya. Save dulu. Nah, jadi ini yang akan kita prioritaskan pada prioritas kedua ya. Jadi pasien dengan penyakit yang akut ya. Pasien-pasien yang harus dirawat dalam jangka waktu beberapa jam. Nah, ini tadi yang sebelumnya kita juga sudah singgung ya, bahwa kita bisa menunda beberapa jam ya terkait dengan tindakan yang harus dilakukan, maka bisa saja kita prioritaskan masuk ke prioritas 2 dan tentunya untuk klasifikasi jenis kasus pada prioritas 1 tadi sudah kita lihat bersama-sama, dan sekarang kita lihat di prioritas kedua bahwa ternyata ada beberapa kasus yang bisa ditunda ya, walaupun misalnya dia bersamaan masuk di UGD ya, bahkan lebih duluan 1 jam dibandingkan dari kasus 1 tadi, prioritas 1 dengan 2. Anggaplah kasus luka robek yang luas. Ternyata ini lebih duluan masuk di UGD, nyampe sudah 1 jam malahan. Dibandingkan dengan kasus tadi sumbatan jalan napas atau infart miokard akut. Nah, pasti kan komplain, kenapa bisa ini? Saya sudah 1 jam tidak ditangani, hanya dipasang infus, kasih rawat lukanya sebentar, sudah selesai. Ini sudah mau 1 hari, tidak ada tindakan lagi. Dia mengatakan, sudah menyimpulkan bahwa pelayanan di rumah sakit tersebut tidak bagus, tidak baik, dan seterusnya. Perawatnya begini. Padahal ya itu. Nah, apa yang teman-teman harus lakukan ke depannya adalah bagaimana kalian harus meningkatkan edukasi ya. Kalian harus memberikan pencerahan kepada keluarga pasien, pengunjung pasien ya. Nah, itu kita ke depannya harus meningkatkan edukasi terkait dengan kasus-kasus gawat darurat kalaupun kita di UGD. Begitupun juga di ruang perawatan lain, kita harus meningkatkan edukasi supaya pasien itu paham, ya. Pasien paham, oh begitu penyebabnya. Pantasan saya sudah dari tadi pagi sampai sekarang belum ditangani. Terus ada yang baru datang, justru itu yang diperhatikan di sana. Bahkan hampir semua petugas perawatnya dan dokternya di sana semua. Dia berikan pelayanan semua di sana. Dia kira itu ada anunya itu memang karena anggota DPRD dan seterusnya. Bukan itu, tetapi konsepnya adalah prioritas dari triase tersebut. Ya, jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bertanya jam berapa selesai? Oke, yang berikutnya, apakah ada yang ingin bersedia membantu mempresentasikan? Boleh? Siapa? Silakan dinyalakan mikrofonnya. Belum tampil, Nurse. Oh, belum tampil. Coba tiup-tiup monitormu. Jangan sampai karena Belum ketahuan, Nars. Wih, di mana ini? Kenapa saya lihat ada penampakan? Aduh. Biasanya saya tuh kalau ada senior itu saya grogi mengajar. Oke, sudah tampil ya? Sudah? Ya, Pak. Ya, jadi itu tadi kita sudah bahas ya prioritas 1, 2. Jadi teman-teman sudah harus tahu. Jadi ketika nanti ada keluarganya yang ke rumah sakit, kalian harus jelaskan bahwa bukan tidak dilayani, bukan karena pilih kasih, tetapi ada sistem ya, bahwa kami itu petugas kesehatan, perawat bekerja sesuai dengan prosedur atau standar yang telah ditetapkan. Jadi tidak ada istilahnya yang biasa kita dengar selama ini kasusnya ya, sampai perawat yang selalu jelek di matanya masyarakat atau pasien ataupun keluarga pasien. Nah, oke, yang nomor 3. Slide yang ini kira-kira
Siapa yang bersedia untuk membantu? Lumayan, ada pahalanya. Saya Pak. Oke, boleh. Monggo, silakan. Itu prioritas kedua atau hijau. Pasien-pasien dengan fungsi hemodinamik yang stabil tetapi menderita luka yang jelas. Kemudian pasien yang biasanya dapat berjalan dengan masalah medis yang minimal, kemudian luka lama, kondisi yang timbul sudah lama. Kemudian waktu respon 60 menit, luka memar dan luka robek otot ringan, kemudian luka bakar ringan kecuali daerah muka dan tangan, demam dan itu. Oke, baik. Jadi, terima kasih. Nah,